Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Mariana di sini dalam pelajaran ekonomi, belajar ekonomi. Kira-kira bagaimana ya pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar? Pertanyaan yang bagus. Jadi, yang pertama, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawarannya saja, sedang fungsi permintaannya tetap. Maka, menghasilkan rumus seperti ini, PD sama dengan PS ditambah T, di mana T sama dengan taks atau besarnya pajak per unit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Diketahui fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 500 min 20 Q dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan min 300 plus 20 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp100 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Mari kita selesaikan. Untuk menentukan titik keseimbangan setelah pajak, kita masukkan rumus PD sama dengan PS plus T. PD sama dengan 500 min 20Q sama dengan min 300 plus 20Q ditambah 100. Kemudian kita kelompokkan min 20Q, kemudian yang ini kita geser min 20Q sama dengan min 300 ditambah 100 dan 500 ini pindah ruas menjadi min 500 sama dengan min 40Q sama dengan min 700. Q sama dengan min 700 dibagi min 40. Maka Q hasilnya adalah 17,5. Selanjutnya kita substitusikan pada fungsi permintaan di mana PD sama dengan 500 min 20Q. 500 min 20 dikali 17,5. Maka 500 min 350 adalah 150. Jadi keseimbangan setelah pajak adalah P sama dengan 150 dan Q sama dengan 17,5. Lalu kira-kira bagaimana pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar? Pertanyaan yang bagus. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen, sehingga subsidi ini selalu mengurangi harga barang yang ditawarkan atau hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedang fungsi permintaannya tetap. Maka rumusnya ialah PD sama dengan PS min S, di mana PD merupakan fungsi permintaan, PS merupakan fungsi penawaran, dan S merupakan besarnya subsidi per unit. Kita langsung membahas contoh soal. Fungsi permintaan ditunjukkan dengan PD sama dengan 500 min 20Q. Dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan PS sama dengan min 300 plus 20Q. Terhadap barang tersebut, pemerintah memberi subsidi senilai Rp40 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah subsidi. Mari kita selesaikan. Keseimbangan pasar setelah subsidi adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran dikurang subsidi. Artinya 500 min 20Q sama dengan min 300 plus 20Q min 40. Kemudian min 20Q tetap di sini, plus 20 ini bergeser ke kiri menjadi minus 20Q sama dengan min 300 min 40 dan 500 pindah ruas menjadi min 500. Sehingga min 20Q dikurang 20Q sama dengan min 40Q, kemudian min 300, min 40, min 500 dijumlahkan menjadi min 840. Maka Q sama dengan min 840 dibagi min 40 sama dengan 21. Setelah Q kita temukan, selanjutnya kita akan mencari P, di mana P ini dapat kita substitusikan dari salah satu fungsi. Kita ambil fungsi permintaan, di mana PD sama dengan 500 min 20Q.
Nah, 500 minus 20 dikali 21, sehingga 500 dikurang 420 hasilnya adalah 80. Jadi, keseimbangan setelah subsidi adalah P sama dengan 80 dan Q sama dengan 21, atau titiknya pada Q, P, 21,80. Demikian dua contoh soal mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Selanjutnya, anak-anak bisa mencoba menjawab beberapa latihan soal yang ada di PBT atau mungkin di modul yang telah disajikan. Demikian, semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.